Shalom. Oke, kita lanjutkan topik tentang sopan atau tidak. Ya, ini bagian kedua. Lalu Dewi ini berkata, oh iya ya, wah berarti perempuan-perempuan yang megal-megol pakai pakaian seksi di media sosial itu bisa menyebabkan kaum pria tuh berbuat dosa zina dalam hatinya ya Pak ya. Saya jawab, betul sis. Nah, karena kan para pria yang melihat dan mengingini perempuan kayak gitu kan sudah dikatakan tadi dalam firman Allah bahwa sudah berzina dalam hatinya, ya kan? Karena ada timbul rasa mengingini itu karena dari mana mengingini itu? Ya karena melihat kayak Daud toh. Waktu itu kan Daud dari atas soto rumahnya dia melihat perempuan Batseba sedang mandi. Ya, lalu timbul keinginan hatinya untuk berbuat seks dengan si Batseba. Akhirnya terjadinya kita tahu Daud akhirnya menghamili atau berhubungan dengan Batseba. Lah itu kan awalnya dari melihat, lalu dari melihat itu timbul keinginan seksualnya Daud untuk berhubungan dengan Batseba. Kan begitu ceritanya. Nah, makanya firman Allah tadi menulis bahwa kalau orang melihat perempuan menginginkannya, itu maksudnya seperti itu, mau berbuat seks gitu loh dengan orang itu. Nah, itu sudah disebut berbuat zina dalam hatinya kalau dalam perjanjian baru ya. Kalau dalam perjanjian lama kan belum ada ayat itu. Nah, ternyata dalam perjanjian baru sudah ada, artinya lebih berat kan. Yang dimaksud berzina itu bukan cuma berbuat langsung seperti Daud itu, tetapi dalam hati itu sudah disebut berbuat zina. Paham ya? Lalu Dewi ini berkata, wah padahal para pria kan yang belum bertobat itu kan justru senang ya Pak dengan melihat tayangan kayak gitu Pak ya, cewek megal-megol, cewek seksi itu ya Pak ya. Saya jawab, iya sih, semua orang lah ya, semua orang kawan pria itu pasti, apalagi yang belum bertobat, belum percaya Tuhan Yesus, belum punya Roh Kudus ya pasti ya. Nah itu hati-hati, makanya orang laki-laki yang suka melihat tayangan-tayangan kayak gitu itu ternyata Alkitab jelas menulis tuh itu sudah berzina dalam hatinya ya. Sampai dia mengingini itu gara-gara kan mengingini kan gara-gara dari melihat dulu. Dari mana dia mengingini kalau tidak melihat ya tidak mungkin kan. Nah itu ya, jadi banyak pria yang tidak sadar itu maksudnya bahwa dirinya sudah berbuat zina dalam hatinya melalui melihat tayangan semacam itu gitu loh. Paham ya? Ya kayak membenci itu juga kan, membenci itu kan banyak orang yang tidak tahu, dipikir kalau membenci itu bukan membunuh. Ternyata Alkitab mengatakan bahwa membenci itu sama dengan membunuh gitu loh. Tapi kan banyak orang nggak tahu itu ya. Jadi mereka pikir saya tenang-tenang mereka berpikir wah saya enjoy aja nggak pernah membunuh orang. Ternyata nanti sampai di hari penghakiman dibuka ayatnya ini di 1 Yohanes 3:15 ya, dibukakan, loh apa kamu tidak pernah baca? Nah nanti orang yang membenci orang ini bingung ya. Kenapa lah kamu memang tidak pernah baca Alkitab, jadi nggak tahu ya, kebenaran ini kan bahwa membenci itu sama dengan membunuh ya. 1 Yohanes 3 ayat 15 demikian bunyi firman Allah, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Oh, jelas dikatakan sini ya. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya, jelas kan? Nah, ini kan sama dengan ayat tentang berzina dalam hati tadi kan. Banyak orang juga nggak tahu kan, karena kan maaf ya, ini orang nggak pernah baca kitab. Yang kedua ya jarang dikhotbahkan juga di gereja kan. Nah, si Pio tahu itu. Jadi makanya itu hati-hati ya, kalau udah baca Alkitab ya pasti akan kena jebakan-jebakan si Pio ya lewat macam-macam itu tadi. Jadi kayak gitu itu ya. Membenci itu jangan sama dengan membunuh, tapi orang banyak tidak tahu. Pikirnya mereka tidak membunuh pakai pisau, pakai pistol, tetapi ternyata membenci orang itu sudah membunuh. Nah, paham ya? Lalu Dewi berkata, wah iya ya, wah ngeri ya. Jadi nanti di hari penghakiman itu berarti ada banyak orang yang kena kasus pembunuhan karena membenci orang ya Pak. Saya jawab,
betul sis. Begitu pula akan ada banyak orang yang kaget ya kena kasus zina. Karena apa ya? Karena sering melihat tayangan cewek seksi migol-migol itu di medsos itu ya. Nah itu kan dia keinginannya kan timbulnya dari melihat itu dulu ya, di dalam dunia medsos itu perempuan migol-migol. Lalu dia berkata, wah iya ya, wah, ngeri ya kalau gitu ya Pak ya. Ya saya jawab, ya gitu sih ya. Si Piot itu sekali lagi, si Piot itu tahu firman Allah, yang melawan tuh yang mana tuh dia tahu. Makanya si Piot memang sengaja menjebak manusia melalui tayangan-tayangan dan sebagainya agar apa? Agar manusia tuh menjadi pelanggar hukum Allah atau melawan firman Allah gitu loh. Tahu ya? Iya, melalui kayak gitu cewek-cewek itu dipakai untuk megal-megal itu karena itu alat si Piot gitu loh, untuk memang membuat manusia lain jatuh dalam dosa, jangan sampai masuk surga, intinya gitulah ya, paham ya. Nah, lalu yang ketiga, ini contoh sopan dalam arti apa? Perilaku atau perbuatan. Ini di Alkitabnya ada ya, Roma 13 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Allah. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabuan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jelas kan? Nah, perhatikan kata sopan di ayat itu ya, maksudnya adalah tentang perilaku atau perbuatan, sis. Jelas ya? Lawan katanya ya sudah ditulis di ayat itu tadi kan? Ya ini apa? Pesta pora, ya kan? Kemabuan, percabulan, ya kan? Ya, hawa nafsu, perselisihan, iri hati. Itu kan lawan kata dari orang yang sopan toh. Artinya orang yang melakukan hal-hal itu kan berarti ya tidak sopan. Gitu loh, sis. Paham ya? Lalu Dewi ini berkata, oh gitu ya. Wah, berarti orang yang kena kasus zina, baik zina secara beneran atau zina dalam hati, itu adalah orang-orang yang tidak sopan ya Pak, menurut kata ayat itu ya Pak. Saya jawab, iya sis. Nah itulah artinya sopan dan tidak sopan menurut kata Alkitab sis. Kalau dijabarkan lagi ya wah, ada banyak sekali ya tentang hal sopan atau tidak sopan itu sis. Lalu dia berkata, oh iya ya, misalnya ada orang yang menyetel WhatsApp-nya yang aneh-aneh gitu, berarti juga masuk kategori yang tidak sopan ya Pak. Lalu pergi atau keluar apa dari grup tanpa pesan apa-apa, padahal dia kenal orang-orang semua di grup itu kayak gitu. Lalu juga mendiamkan orang lain, entah itu familinya atau temannya sendiri, didiamkan, dijutak ke bahasa Jermannya dan sebagainya. Itu termasuk orang yang tidak sopan ya Pak. Saya jawab, iya sis, itu sudah termasuk di dalamnya itu kayak gitu. Ya ada banyak hal lah sis ya tentang sopan dan tidak sopan itu ya. Jadi kesopanan itu tuh intinya adalah bicara tentang perilaku atau perbuatan dan kata-kata seseorang yang tidak sesuai kata Alkitab. Gitu loh sis. Nah, orang yang sudah bertobat dan percaya Yesus, yang sudah lahir baru dan sudah punya Roh Kudus, ya pasti akan sopan ya kan. Sebaliknya orang yang belum bertobat, belum lahir baru atau belum lahir kembali, belum punya Roh Kudus, ya pasti tidak sopan. Gitu aja selesai ya kan. Paham ya? Lalu Dewi berkata, oh iya paham Pak. Wah, terima kasih ya Pak untuk penjelasannya Pak. Saya baru tahu sekarang Pak tentang sopan dan tidak sopan menurut Alkitab Pak. Oke, sama-sama sis. Tuhan Yesus memberkati.